Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita guna untuk menunaikan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam marilah kita limpahkan keharibaan kita, junjungan kita, pemimpin kita, Sayyidul Uzad wa afdali kulli mawjud Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan Jumat kali ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa kepada Allah kita akan bisa menggapai yang namanya kebaikan dunia dan akhirat. Dengan takwa kepada Allah, dengan takut kepada Allah, kita akan selamat dunia dan akhirat. Maka dari itulah khatib pada kesempatan kali ini mengajak para jamaah untuk bertakwa kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita selagi kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan kepada Allah, diberikan nikmat yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita akan dirahmati hidup di dunia Allah atau Allah yang sudah telah tiada Ta'ala.
untuk melalui sallallahu alaihi wasallam ijab illa qadira nafa'u bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila seorang semua amal dia yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah definisinya sedekah yang mengalir. Apabila kita sedekah di dalam satu masjid, ketika masjid itu masih dipakai oleh para jamaah, selama itu amal kita akan mengalir kepada kita. Selama itu kebaikan kita akan mengalir. Selama itu sedekah kita tidak sia-sia. Itu yang dinamakan dengan sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang kita pakai, atau ilmu yang kita ajari kepada orang-orang. Satu ilmu kita berikan kepada orang-orang, selama dia masih memakai ilmu itu, maka kebaikannya selalu mengalir kepada kita. Yang ketiga, awaladun soleh, seorang anak laki-laki yang soleh, yad'ullah, yang selalu mendoakan kedua orang tua. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat 5 waktu itu diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Sholat 5 waktu itu sangat penting. Dengan sholat 5 waktu itu, amal-amalan kita yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berharap Anda apabila tidak sholat 5 waktu, amalan-amalan lain itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sholat itu adalah pangkal dari segala macam ibadah. Dan doa kita juga, kalau kita berdoa, kalau kita tidak sholat 5 waktu, doa kita mana mungkin diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun ada orang yang berdoa dia meninggalkan sholat 5 waktu dikabulkan oleh Allah, itu berarti bukan dikabulkan, itu adalah satu istidraj dari Allah. Dikabulkan, nanti akhirnya akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kisah ada seorang Syekh Malik bin Dinar, ketika dia berjalan-jalan di pinggiran kota Basrah, dia diparani oleh segerombolan orang-orang yang menghampiri dia, lalu menanyakan kepada Tuan Syekh Malik bin Dinar. Dia mengatakan, wahai Tuan Syekh, kenapa selama ini saya berdoa kepada Allah? Kenapa saya selama ini tiap malam berdoa kepada Allah, namun doa saya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Berilah, kasih tahu saya wahai Tuhan saya, penyebab apa sehingga doa-doa saya tidak diijabah oleh Allah? Padahal Allah berjanji di dalam Al-Quran, ud'uni fa'astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan semua doa-doamu. Tapi kenapa saya selama ini tidak dikabulkan oleh Allah berdoa kepadamu?
Lalu Tuan saya tersenyum. Lalu kata Tuan Syekh Malik bin Dinar, wahai para jamaah, Anda ingin tahu penyebab apa doa-doa Anda tidak dikabulkan oleh Allah? Iya Tuan Syekh, saya ingin tahu penyebab apa selama ini saya berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak memperkenankan, tidak mengabulkan doa-doa saya. Sebab apa wahai Tuan Syekh? Yang pertama, kalau kata Tuan Syekh, Arabullaha walam tu'addu haqqahu. Kamu mengenal Allah, tapi kamu tidak menunaikan hak-hak Allah. Apa salah satunya hak Allah? Yaitu sholat 5 waktu. Demi Allah, demi Rasulullah, yang namanya sholat itu 5 waktu sangat penting bagi kita. Itu modal utama bagi kita. Jangan pernah kita tinggalkan, walaupun satu kali, walaupun sesaat kita tinggalkan. Sesibuk apapun kita di dunia ini, marilah kita luangkan yang namanya sholat 5 waktu. Karena kalau kata para ulama, barang siapa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu muta'ammidan, dengan disengaja, namun dosanya itu dibalas dengan 70 kali berangkat haji, dosanya tidak terbalas. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika kita meninggal dunia, apa yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir? Yang pertama yaitu as-sholat, tentang sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah amalan-amalan yang lain akan baik. Tapi jangan berharap kalau sholat kita tidak baik, amalan-amalan yang lain akan ikut baik. Jangan berharap. Sayyidina Abu Bakar di dalam maqalahnya telah berkata, man dakhala qabran bila zadin fa ka'annama rakibal bahra bila safinah. Barang siapa orang yang memasuki lubang atau liang lahat tidak membawa bekal apapun, laksana dia menyeberangi laut tanpa ada kapalnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena kehidupan manusia itu hanya sementara di dunia, yang kekal di akhirat. Berapa banyak yang orang yang sudah meninggal dunia, dia minta dibangkitkan oleh Allah sesaat saja dia untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada yang dapat menolong kita kelak nanti di sana kecuali amal ibadah kita. Tidak ada yang bisa menemani kita di sana kecuali amal-amal soleh kita. Semua harta yang kita kumpulkan, semua harta yang kita dapat di dunia ini, bakalan kita akan tinggalkan. Rumah yang mewah, mobil yang bagus, anak yang manis, dan itu sudah yang bernyawa semua tunggu giliran kita. Perbagus amal ibadah kita, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah untuk berbekalan kita nanti di akhirat nanti. Kalau kata Tuan Syekh tadi, yang kedua, kenapa doa-doa kamu tidak dikabulkan oleh Allah? Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu membaca Quran tapi kamu tidak mengamalkan kandungan isi yang ada di dalam Al-Quran. Maka dari itulah, itu salah satu doa-doa kamu tidak dijawab oleh Allah.
Jangan berharap doa kamu diijabah kalau kamu tidak mengerjakan sholat. Jangan berharap doa hidup kamu berkah kalau kamu tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Anak bagi kita adalah amanah, maka dari itu amanah harus kita jaga. Kalau kita mengingkari amanah yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita berkhianat kepada Allah. Kita ajarkan anak-anak kita sholat 5 waktu. Kita biasakan anak-anak kita bangun untuk mengerjakan sholat subuh. Kita biasakan anak-anak kita peringati, wahai anak, sembahlah Allah. Allah adalah Tuhan yang harus kita sembah. Jangan kau menyembah yang lain kecuali Allah. Karena anak adalah amanah dari Allah. Kita jaga demi Allah dan demi Rasulullah. Satu rumah yang ada satu makhluk yang tidak mengerjakan perintah Allah, ada satu makhluk yang tidak mengerjakan sholat, tidak akan turun keberkahan Allah di rumah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itulah, ayo semua anak-anak kita, keluarga kita, istri-istri kita, kita ajarkan sholat 5 waktu. Kita tegur apabila dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu, kita kasih peringatan. Karena sholat 5 waktu itu sangat penting. Ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya, berapa kali dia mengucapkan dari mulutnya as-sholah, 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 itu menandakan bahwa sholat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sholat 5 waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab pangkalnya ibadah itu ada di sholat. Percuma kita bersedekah dengan amal, dengan uang, dengan harta sebanyak-banyaknya kalau kita tidak mengerjakan sholat. Percuma kita berpuasa sebulan 6 penuh di bulan Ramadan kalau kita tidak mengerjakan sholat, percuma. Maka dari itulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita merugi, sebelum kita dicabut nyawa kita oleh Allah, sebelum kita diberikan penyakit, selagi kita disehatkan badan kita, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita merugi, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka dari itulah, dari kesempatan ini, dari detik ini, kita kerjakan yang namanya perintah Allah dan kita jauhkan larangan-larangan Allah, bahwa kita nanti akan mengalami yang namanya kematian, mengalami apa yang namanya yang sudah dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sudah di alam baka. Maka dari itulah, ketika kita masih diberikan panjang umur, masih diberikan sehat walafiat, kita harus bertakwa kepada Allah dan jangan mengingkari apa yang diperintahkan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.